Oke, baik kita lanjutkan teman-teman. Kita akan bahas mengenai replacement ya. Nah, kalau sebelumnya di forecasting kita sudah yang mengetahui gimana caranya mencari free cash flow ya, free cash flow. Jadi NPV itu kan pada dasarnya delta free cash flow dikurangi dengan initial outlay ya. Jadi discounted free cash flow dikurangi dengan initial outlay. Nah, yang menjadi initial outlay-nya adalah capex dan juga working capital gitu ya. Nah, kemudian free cash flow-nya diperoleh dengan cara forecasting ya, dari tahun pertama sampai tahun kelima dengan memperhatikan di tahun kelima kita akan menambahkan ya operating cash flow tahun kelima sebesar 75.700 ditambahkan dengan initial working capital yang kita tambahkan di tahun pertama ya 78.000 ya. Nah, sehingga hasilnya adalah 153. Oke, nah pada dasarnya 200.000 dan 78.000 ini merupakan initial outlay gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah initial outlay kurang lebih ya, sama aja dengan initial outlay. Jadi kan nanti tinggal dibagi aja tinggal nanti kita perhitungkan dengan ininya discounted free cash flow-nya yaitu 63 tahun pertama sampai juga dengan yang tahun kelima. Seperti ini ya, hasilnya ada 257. Nah, nanti 257 ini nanti kita akan kurangi dengan apa? Dengan yang initial outlay yang terjadi di tahun ke-0, yaitu capex dan penambahan working capital. Nah, seperti itu, hasilnya adalah minus. Nah, untuk replacement, pada dasarnya kita juga melakukan hal yang sama, ya. Nah, cuman ada beberapa guidance. Guidance-nya yang pertama adalah, nah ketika kita ingin mengeksekusi suatu project, ya maka kita harus memperhitungkan apakah dia new investment atau replacement, gitu ya. Nah, kalau new investment artinya semua barang itu baru. Ya, misalkan eksekusi project A, nah dia adalah new investment, new artinya dia belum pernah mengeksekusi project A ini. Artinya dia akan berinvestasi membeli semua barang-barang itu untuk untuk melaksanakan project A, ya. Berarti dia akan membeli properti ya, PPE gitu ya untuk mengeksekusi project A. Nah, kalau ternyata project A udah selesai, nah kita akan mengeksekusi project B. Nah, maka kita lihat apakah kita akan menggunakan barang-barang di project A untuk kita pakai di project B ataukah tidak gitu. Kalau kita ingin mengganti menggunakan barang-barang yang ada di project A ya untuk dipakai di project B, nah maka nanti akan akan ada decision making ya. Apakah kita akan melihat dulu kecukupan dari barang tersebut karena ini kan barang bekas ya nggak sih? Ini kan barang bekas. Kalau ternyata kita akan pakai, maka tidak ada replacement, gitu ya. Tidak ada yang namanya replacement. Nah, jadi setelah kita lihat, oh ternyata di project B nih kita mau pakai barang-barang project A di project B. Kita lihat kelayakannya. Ini kan barang bekas, masih bisa dipakai atau enggak? Oh bisa, belum. Oh ternyata bisa, gitu ya. Bisa dipakai totally. Ya udah, berarti tidak ada replacement, gitu. Nah, tetapi kalau ternyata, oh ada sebagian barang di project barang yang tersisa dari project A, barang bekas project A lah gitu istilahnya ya. Ternyata tidak semuanya obsolete, tidak semuanya itu bisa tidak semuanya itu kita buang, tapi ada sebagian yang kita pakai. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau ada sebagian yang kita pakai gitu, maka pada dasarnya berarti ada barang-barang yang lainnya yang akan kita gantikan gitu ya. Jadi misalkan mesinnya butuh 3 ya, ternyata yang obsolete-nya itu 1, berarti kan sisanya adalah 2. Nah, berarti hanya 2 mesin saja yang dipakai di project B. Nah, maka perlu tambahan 1 mesin lagi untuk sebagai apa? 1 mesin tambahan untuk sebagai sebagai tambahan ya, tambahan mesin. Nah, nanti kita akan ukur kalau ternyata mesin kedua ditambah dengan pembelian baru mesin pertama, nah itu gimana gitu, apakah kompatibel atau tidak. Atau jadi ini replacement-nya sebagian gitu ya. Nah, atau replacement-nya seluruhnya gitu ya. Jadi kita melakukan penggantian tidak akan menggunakan barang yang ada di project B gitu ya. Di project A. Ya, barang bekas yang ada di project A kita tidak akan pakai lagi gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya kita tidak bisa mengabaikan fakta ini. Gitu ya. Karena kita sudah memulai project pertama kali di project A.
Misalnya tahun 2021, 2020. Nah, di 2021 kita ingin mengeksekusi proyek lainnya, ya. Tapi kita masih punya sisa barang di proyek A, gitu ya. Nah, kalau replacement berarti maka kita akan menggantikan. Jadi seluruh barang di project B ini, di project A itu, ya, yang tadinya tidak terpakai kita akan jual, gitu ya. Kita akan gantikan dengan barang yang baru. Berarti ini kita jual dulu, gitu. Nah, kita jual dulu, baru kita beli baru yang new, ya, seperti itu. Nah, jadi seperti itu tuh, ya. Kita ingin beli baru deh, ya. Dan beli barunya itulah yang dinamakan dengan new investment atau replacement dalam hal ini, ya. Kita membeli barang baru untuk menggantikan barang yang udah kita pakai di project sebelumnya. Nah, dari sini kita barulah analisis, ya. Mana yang lebih menguntungkan? Apakah mengganti semua barang dengan barang baru atau tetap menggunakan barang yang old, yang lama, ya, yang sudah kita pakai di project A, gitu ya. Nah, inilah isu yang akan kita angkat dalam new investment or replacement, ya. Seperti itu. Jadi, kalau kita gantikan tiga mesin ini dengan yang baru, maka gimana dampaknya? Tapi kalau misalkan kita tetap memakai mesin yang lama, maka gimana dampaknya? Gitu ya. Kalau kita memakai yang baru itu, maka kita tidak boleh mengabaikan, ya, tidak boleh mengabaikan barang yang lama. Artinya apa? Kalau kita mau menggunakan barang yang baru, maka barang yang lama harus dijual dulu, gitu ya. Atau kalau nggak dijual ya udah berarti langsung dimusnahkan gitu ya. Berarti ruginya makin besar. Nah, itu semua harus dipertimbangkan dalam menghitung NPV, apakah kita beli replacement gitu ya. Apakah kita melakukan replacement atau tidak gitu ya. Beli barang baru untuk menggantikan yang lama atau tidak. Nah, itulah isunya ya. Oke, sekarang kita akan bahas. Nah, apa saja yang perlu diperhatikan ya? Ya, jadi pada dasarnya replacement itu prinsipnya itu cost savings ya. Jadi untuk menghemat ya, melakukan penghematan biaya. Bukan untuk menggenerate revenue yang baru gitu ya. Nah, pada dasarnya ketika kita ingin melakukan replacement gitu ya, kita ingin membeli mesin baru gitu ya, dengan menjual mesin yang lama, maka kita harus memperhatikan dampaknya apa saja ya. Mesin baru itu berarti pertama harganya, cost-nya ya, CIF, cost, insurance and freight, ditambah dengan cost attributable ya. Attributable itu biaya yang dikeluarkan agar si aset siap untuk digunakan. Ya, itu yang pertama. Nah, ini yang harga barang barunya. Nah, kemudian ketika kita menjual barang yang lama, mesin yang lama, ya, maka ini akan menjadi initial outlay juga, ya. Karena kenapa? Karena pada saat kita mengeksekusi proyek, kita jual barang lama dulu. Maka ada tiga kemungkinan. Ada kita jual pada harga yang sama dengan book value-nya, sehingga tidak ada tax effect, ya. Ada ketika barang lama itu kita jual, tapi pada nilai yang di atas dari book value-nya, maka ada gain dan ada pengaruh terhadap tax gain ya. Ya, jadi kalau ada tambahan gain gitu ya, tambahan gain on sell on asset gitu ya, of asset, maka tentunya ini akan masuk ke other income. Nah, other income ini nanti akan kena pajak juga tentunya. Tax 30% ya. Nah, kalau dia ternyata rugi atau nilainya di bawah dari book value-nya, maka ada tax loss ya. Ini masuk ke other expense dan tentunya akan mengurangi dari nilai tax-nya gitu ya, sehingga disebut tax loss. Nah, ini semua harus dipertimbangkan ya, gimana dampaknya. Nah, seperti itu. Nah, barulah nanti kita lihat juga annual cash flow-nya. Jadi kan karena pertama untuk itu NPV ini initial outlay, yaitu kita perhitungkan yang pertama itu adalah harga barang barunya, new ya. Nah, ini kita beli berapa, kemudian ketika kita jual barang lamanya yang old, ya ini kita dapat profit berapa, apakah loss, gain, atau sama. Nah, kemudian kita lihat juga bagaimana dampaknya terhadap pajak, gitu ya. Nah, barulah kita menghitung free cash flow-nya, karena kan replacement itu, NPV itu pada dasarnya kita ingin mencari tahu apakah dengan melakukan replacement, ya, menjual barang lama dengan membeli barang baru itu menguntungkan atau tidak, ataukah malah pakai aja barang lama, gitu ya. Nah, kita hitung NPV-nya, dan NPV itu seperti biasa future value sigma dari free cash flow dibagi dengan 1 plus I pangkat N ya, dikurang dengan initial outlay. Nah, ini sudah
isunya yang ada di sini, gitu ya. Kemudian free cash flow yang ini, ya. Nah, kita perhitungkan aja seperti biasa, depreciation expense, working capital, capital spending, ya, capex, gitu, dan sebagainya. Oke, nah itu semua kita pertimbangkan, ya. Nah, sekarang gimana contohnya? Kita lihat pada Excel berikut ini. Nah, ini dia. Oke, nah dari sini pada dasarnya yang ini sudah given, new machine sama old machine, ya. Udah given informasinya di warna hijau, ya, 20.000, 70.000, ya. Kemudian apa namanya? Kita analisis satu persatu, ya. Kalau kenyataannya kita analisis satu persatu, tapi kalau nanti di soal ini udah given biasanya, ya. Jadi ada cost defect, ya, 20.000, kemudian juga ada defect cost itu berarti ini expense, ya. Expense kalau memakai new mesin 20, old mesin berarti 70. Nah, berarti ada berkurang nih 50, ya. Ada pengurangan terhadap expense, defect expense, ya. Jadi apa namanya? Expense-nya berkurang, itu defection cost-nya berkurang, berarti kalau defect-nya berkurang, net income-nya bertambah, maka notasinya positif, ya. Seperti itu. Nah, kemudian NOI-nya sekarang. NOI-nya ternyata dengan adanya new mesin kita prediksi naik gitu ya. 600, yang ini 580. Berarti increase in operating income, ya. Positif juga efeknya terhadap net income. Kemudian book value-nya, ya. Book value-nya naik tuh. Dari 100 menjadi 350, ya. Ada sales value kalau old machines, ya. Nah, kemudian kalau di new machines, ya, salvage year kelimanya 50, ya. Nah, shipping dan sebagainya. Nah, di sini kita hitung dulu, berarti ini berkaitan dengan depresiasi. Kita hitung depresiasi dari new mesin, kita bandingkan dengan yang old mesin, naik atau turun. Ternyata naik, ya. Caranya gimana? Nah, ini kita lihat, ya. Nah, nih, kalau depresiasi dari mesin yang new, ya, yang baru, itu kita hitung dulu berapa? 70.000, ya. Nah, 70.000 ini, ya, jadi dihitung dari 350.000 dibagi dengan 5, ya. Kemudian untuk yang old-nya juga sama, ya. Kita tinggal hitung aja. Berarti 100.000 dibagi dengan 5. Book value-nya langsung, ya. Book value-nya langsung. Nah, kayak gitu, ya. Jadi pada dasarnya kita bisa ada dua cara, bisa cost dikurangi salvage value, ya, dibagi dengan 5, atau langsung book value dibagi dengan 5, gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ada dua cara, ya. Bisa cost dikurangi salvage value dibagi dengan 5, atau apa namanya? Atau langsung book value-nya dibagi dengan sisa masa manfaatnya, ya. Nah, ini kan udah diketahui nih remaining project life, berarti ya tinggal dibagi aja book value dibagi dengan sisa masa manfaatnya, ya. 350 dibagi dengan 5. Itulah depresiasi yang new machine. Kalau depresiasi yang old machine ya tinggal sama aja. 100 book value-nya dibagi dengan sisa masa manfaatnya 5, ya, sama dengan 20.000. Nah, oke, dari sini berarti depresiasinya naik, ya. Kalau expense-nya naik berarti income-nya turun, maka notasinya negatif 50.000. Oke. Nah, baru udah gitu sisanya adalah kenaikan dari si salary, ya. Jadi ada ongkos yang harus dibayarkan terhadap pengoperasionalkan new machine ternyata lebih rendah salary-nya, ya, dibandingkan dengan si old machine. Berarti reduce in salary, works expense-nya berkurang, ya, berarti net income-nya nambah, notasinya positif 100.000. Nah, fringe benefit ini adalah pada dasarnya dia ya bonus lah, seperti itu, ya. Nah, ternyata bonusnya itu berkaitan dengan si karyawan, dari 10.000 karena 10% dari salary naik ke 20.000, ya, turun ke dari 20.000 naik turun ke 10.000, ya, berarti berkurang. Ada reduce juga di expense terkait dengan fringe benefit. Maka notasinya positif karena dia akan menambah net income, ya. Kalau expense berkurang, net income otomatis bertambah. Baik, selanjutnya biaya maintenance nih terpengaruh, ya. Maintenance untuk yang mesin lama itu 20.000, yang baru 60. Berarti naik nih maintenance-nya. Kalau maintenance-nya naik berarti expense-nya naik, ya berarti akan mengurangi net income minus 40.000. Nah, dari sini baru kita jumlahkan, ya. Baru kita jumlahkan, ya, increase in operating income, ya. Kemudian juga dijumlahkan, diperhitungkan dengan semua efek-efeknya. Nah, ini sama saja konsepnya dengan apa? Dengan side effect tadi, ya.
Nah, mana ya? Yang ini nih. Nah, side effect ya, atau synergistic effect. Ketika kita mengganti mesin baru, ya, mereplace-nya, berarti mengganti mesin lama dengan mesin baru, mereplace berarti mesin lama kita jual, mesin baru kita beli. Nah, kira-kira dampak apa saja yang terjadi? Nah, itu yang kita analisis. Nah, inilah synergistic effect. Jadi replacement itu sebetulnya pengembangan dari synergistic effect ya. Nah, seperti itu. Nah, setelah ditotalin hasilnya adalah NOI-nya 90.000. Nah, inilah incremental NOI. Seperti itu ya. Nah, jadi betul-betul NOI yang berkaitan ketika apa? Ketika si mesin baru dioperasionalkan, dibeli. Nah, dan setelah mempertimbangkan efek atau dampak-dampak efek samping terkait dengan mesin lama ya. Nah, oke. Nah, dari sini kalau di soal ini pasti given, tapi kalau di faktanya ini susah sekali karena ini sangat subjektif ya. Nah, kemudian kita perhitungkan teksnya ya, 30% dikali dengan atasnya. Nah, nopatnya dapatlah NOI dikurangi teks ya, sama dengan nopat, ditambah depreciation expense sama dengan operating cash flow ya. Nah, operating cash flow ini untuk tahun pertama sampai tahun keempat gitu ya. Terminal cash flow-nya berapa? Nah, terminal cash flow tinggal ditambahin dengan increase in working capital ya. Working capital-nya naik nggak? Naik nih, 60 ke 80, naik 20.000 gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, tuh. Nah, dan karena ada replacement gitu ya, maka ada sell face value di akhir tahun kelima. Berapa sell face value-nya? 50.000. Nah, yang ini nih. Nah, yang 50.000. Nah, dari mesin baru ya. Nah, sehingga apa? Sehingga kita tambahkan si sell face value ini di tahun kelima ya. Sehingga terminal value di tahun kelima kalau yang forecasting biasa mah hanya ditambahkan dengan working capital-nya, tapi kalau untuk yang replacement dia tidak hanya working capital, tapi ditambahkan juga dengan sell face value. Sehingga berapa terminal cash flow di tahun kelima? Sama aja dengan 113 tambah 20 tambah 50 sama dengan 183 gitu ya. Nah, dari sini kita udah dapat nih, berarti kalau kita gambarkan timeline gitu ya, kita gambarkan timeline seperti ini nih. Tahun pertama 113 tuh dari atas ya, 113 ya. Terus tahun kelima 183. Berarti kita plotting nih ke timeline. Tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, 113, tahun kelima baru 183. Nah, pertanyaannya tahun ke-0 berapa initial outlay-nya? Nah, ini yang kita cari ya, yang kita cari. Nah, kita cari tahun ke-0-nya kalau gitu. Di tahun ke-0 maka kita akan ada yang namanya pembelian mesin baru. Ya, jadi ada capex ya. Capex-nya adalah 350 ribu dolar. Nah, ingat ya. Ingat ke sini. Bahwasanya mana ya? Oh, ini dia, sorry. Nah, di yang tentang investment ya. Ingat di sini. Nah, contekannya nih bahwa cost of fixed asset adalah cost ya ditambah dengan cost attributable ya, atau cost insurance and freight ditambah dengan cost attributable ya. Nah, cost attributable itu adalah apa? Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan agar apa? Agar si aset baru itu new mesin bisa digunakan ya, ready to go gitu loh maksudnya. Nah, seperti itu ya. Nah, dalam hal ini kita bahas nih. Nah, tuh. Ternyata ada shipping cost ya, kemudian juga ada installation cost ya. Kemudian juga ada purchase price-nya. Nah, inilah cost untuk membeli mesin baru ya. Nah, kemudian yang kedua tuh, penjualan dari old asset ya. Penjualan old asset yang ini nih, sell price-nya nih ya. Old mesinnya dijual. Ketika kita jual dapat gain ya, dapat sell price-nya adalah 150.000 ya. Nah, ini adalah apa namanya? Gain-nya ya, gain dari penjualan mesin ya, yang ini nih. Nah, dari penjualan mesin. Jadi old asset sale itu apakah menghasilkan gain atau loss gitu ya. Kalau gain berarti si book value price ya lebih besar daripada book value-nya, sehingga ini menjadi gain ya. Nah, kalau gain berarti akan menaikkan pajak ya, seperti itu. Nah, seperti itu ya. Nah, dari sini ada gain, berarti pajaknya berapa terhadap gain ini? Karena ini kan order income ya. Ya, pajaknya ada 30%, 15.000. Berarti net of tax nih, gain yang sudah net of tax-nya adalah 135.000. Nah, oke. Kalau gitu kita sudah dapat nih. Ini cost mesin lama mesin barunya. Yang ini adalah
net gain dari penjualan mesin lama ya, net gain dari penjualan mesin lama ya. Nah, ditambahin satu lagi dengan yang working capital ya. Jadi ini semua adalah apa? Ini semua adalah capex-nya ya. Capex-nya. Kemudian yang increase in working capital adalah yang 20.000-nya. Ini juga sebagai initial outlay ya. Kan rumusnya itu gimana? Rumusnya itu kan adalah seperti ini ya. Rumusnya itu. Nah, kalau kita mau lihat lebih lanjut, rumusnya itu adalah seperti ini. Masih. Nah, ini ya. Nah, di sini kan, nah seperti ini. Jadi ini semua increase in capital expenditure. Jadi ini yang dinamakan nanti kita diskontokan OCF ya atau FCF ya sama aja. Nah dibagi dengan 1 plus I ya 1 plus I pangkat N. Jumlahkan semuanya ya baru dikurang dengan initial outlay ya. Nah initial outlay ini dibagi dua. Ada yang capex dan ada yang increase in net operating working capital ya seperti itu. Nah oke ya udah kalau gitu ya dengan seperti ini jadi lebih jelas bahwasanya yang dimaksud dengan working capital itu sebagai part of apa part of dari si initial outlay ya makanya ternyata dia naik maka kita hitung dulu nih kita jumlahkan ya ini akan menjadi pengurang dari si discounted free cash flow-nya ya kita jumlahkan ya cost of new machine ya capex-nya ditambahin dengan si working capital ya. Kok ditambahin Pak? Bukannya tadi dikurangin? Lah iya kan ini tinggal dibuka aja kurungnya ya. Ini minus. Nah, pakai kurung. Capex ditambah dengan apa? Ditambah dengan NOWC. Nah, gitu kan. Kalau kurungnya dibuka maka jadi minus dan minus. Gitu deh. Gampang kan? Oke, nah sekarang kita kembali lagi ke sini. Oke, nah kita lanjutkan ya. Dapatlah hasilnya 420.000 ya, 350 tambah 20 tambah 30 tambah 20 sekian, 420.000. Nah, dan kita hasil penjualan old machine ada 135.000 ya. Nah, berarti initial outlay atau pengeluaran di tahun ke-0 berapa? Ya tinggal dikurangin. Pengeluarannya 420 dikurang dengan pemasukannya 135. Hasilnya adalah 285. Nah, inilah yang menjadi net initial outlay ya. Nah, kita masukkan ke sini. Diskon rate-nya berapa tadi ya? Diskon rate-nya, oh belum ya. Diskon rate-nya baru dikasih tahu di bawah 15% ya. Nah, ya udah inilah yang kita masukkan sama dengan 285 di tahun ke-0 ya. Atau initial outlay. Ya udah karena ini udah dapat 113 dari perhitungan yang di atas ya, yang ini dan ini ya. Kemudian ini saya tandain ini dulu. Barulah nanti si initial outlay-nya 285 juga dapat ya. Nah, maksudnya ke sini kita masukkan ke timeline-nya seperti ini akhirnya dapat ya udah tinggal masukkan ininya apa namanya? Present value interest faktornya ya sama dengan nah ini ya. 1 ditambah dengan 15% pangkat 1 dan yang ini pangkat 2, 3 dan seterusnya ya. Hasilnya adalah sekian nih 98 kita bagi ya 113 ya ini kan present value faktornya rumusnya itu kan tinggal dibagi aja 113 bagi ini hasilnya adalah 98 dan seterusnya sampai tahun kelima kita totalkan hasilnya adalah 100 totalin ya totalin dulu hasilnya adalah berapa hasilnya adalah 413 ya 413 ini dan dikurangi dengan initial outlay ternyata masih plus ya nah seperti ini ya masih plus ya. Oke. Jadi tinggal 413 dikurang dari 285 hasilnya adalah 128. Nah, inilah NPV-nya dari apabila kita ingin membeli mesin baru dengan menjual mesin lama. Jadi replacement. Nah, seperti itu ya. Dengan konsepnya adalah side effect atau synergistic effect. Ya, dalam arti apa? Dalam arti ya ini bersifatnya negatif ya, negatif side effect ya. Jadi ketika kita beli maka mesin baru kita beli maka yang lama dijual gitu kan dijual berarti kan saling bertentangan ya efeknya berarti negatif ya saling bertentangan ya dan dari situ kita pada dasarnya konsepnya memasukkan semua efek-efek yang berkaitan dengan adanya pembelian mesin lama baru nah, bagaimana dampaknya terhadap apabila kita beli mesin baru itu untuk menggantikan mesin lama ya dampak-dampaknya itulah yang tercermin dari sini cost effect-nya menjadi berkurang, ya kita angkain tuh cost effect-nya berkurang berapa sampai salary-nya berkurang juga, ya
kemudian fringe benefit juga berkurang, maintenance-nya tapi naik ya. Nah, ini semua adalah efek-efek yang berkaitan dengan penggantian mesin baru ya. Ya, penggantian mesin lama dengan mesin baru ya, seperti itu. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa oh ternyata NPV-nya adalah 128.000 atau dengan cara lain kita cross check ya, cek sum ya dengan menggunakan rumus NPV ya. Kalau rumus NPV nanti kita masukkan 15% ya, terus kemudian kita blok ya, kita blok si OCF-nya atau apa namanya teh, operating cash flow-nya. Ini kita blok ke sini selama 5 tahun. Baru kita nanti kurangkan dengan si 285 ini ya. Hasilnya adalah sama. Kalau sama berarti perhitungan kita sudah tepat. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bisa menambah apa namanya pengetahuan terkait tentang replacement ini. Selamat belajar para starter semua. Semoga sukses dan lulus dari semester 4 ini. Ini Pak Eci, saya Pak Resi Arya Sakwadri, dan selamat belajar. I am signing off. Kuliah belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.